Rina, teman, Bapak, kasih Mamis. Sabda Tuhan hari ini sungguh menjadi kegembiraan kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan yang sebelumnya diperlihatkan, dipersaksikan, mati di kayu salib, dipertontonkan, mati di kayu salib, dan itu membuat banyak orang menjadi sedih, kecewa, marah, dan tanggapan atas itu pun beragam. Ada yang pulang kampung, ya, 2 murid pulang kampung. Ada yang ketakutan, mereka mengurung diri di rumah. Dan ada yang terkocar kacir. Nanti akan kita lihat ada yang pulang kembali ke belakang, ke pekerjaan semula, yaitu menangkap ikan. Jadi kematian Yesus itu memberi luka yang dalam kepada para murid, kepada orang-orang yang telah 3 tahun mengikuti dia, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya. Akhirnya melihat yang mereka ikuti itu mati sia, mati menjadi tontonan khalayak ramai, mati dalam penghinaan. Saudara, Tamkrina, maka setelah Yesus yang bangkit memperlihatkan diri, mereka tidak percaya atau kurang percaya atau ragu-ragu. Sebab bagi manusia sebenarnya belum ada cerita bahwa ada orang mati yang akhirnya bangkit kembali, belum ada. Maka ketika Yesus yang telah mereka kuburkan, lalu kuburnya itu kosong, dan Yesus yang dikuburkan itu menampakkan diri, mereka lihat sebagai apa tadi? Hantu. Mereka lihat sebagai hantu, karena tidak mungkin. Nah, Yesus membuka hati, membuka pikiran mereka dengan apa? Dengan mengulangi apa yang pernah dibuatnya ketika bersama mereka, yaitu makan bersama. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan membagi-bagikan kepada murid. Mereka mengingat hanya Yesus yang pernah melakukan itu. Maka dengan demikian Yesus yang telah bangkit, yang menjumpai mereka itu, akhirnya mereka kenali bahwa bukan hantu, tetapi adalah Yesus sendiri. Lalu Yesus mereka lihat itu bukan lagi Yesus yang ketika 3 tahun mereka ikuti, tetapi Yesus yang sungguh mulia, yang sungguh mulia, dan dia tidak bisa digenggam, tidak bisa diikuti. Tetapi Yesus yang bangkit ini justru yang mengikuti mereka, kemanapun akan diikuti. Bahkan nanti saya katakan, ketika para murid pergi mengambil ikan, Yesus datang. Ketika para murid berkumpul di sana, Yesus datang. Bukan lagi kita yang mengikuti Yesus, tetapi Yesus yang mengikuti kita. Jadi sebenarnya para bapak, ada istilah saya ini pengikut Yesus. Kan ada gitu kan? Padahal sebenarnya Yesus yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti
Yesus. Sebab Yesus itu di mana-mana ada. Jadi Yesus yang mengikuti kita. Pertanyaannya, apakah kita mengenali Yesus? Ini sekarang ya. Ini sekarang yang menjadi persoalan. Ketika kita bilang, saya ini pengikut Yesus, padahal tingkah laku kita lah bagi syaratkan Yesus, lalu katakan orang, apa artinya kau pengikut Yesus? Katakan gitu. Itu kan pengikut Yesus. Tapi ya kelakuan lu mabuk, minum. Tetapi Yesus yang mengikuti kita. Jelas? Yesus yang mengikuti kita kemana saja, di mana saja, kapan saja, 24 jam. Sepanjang hidup kita, Yesus mengikuti kita, bahkan menjumpai kita. Hanya pertanyaannya, seberapa sering kita mengenali Yesus? Seberapa sering kita mengenali Yesus seperti para murid? Ketika ada persoalan, maka sering kita menganggap Yesus telah pergi. Yesus tidak lagi ada di tengah-tengah. Padahal dia ada. Hanya kita tahukah, kenalikah Yesus itu? Maka yang kita kenali kadang-kadang ketika persoalan kaya, apa yang kita kenal? Skip, kan kayaknya marah. Itu yang kita kenal, dalam arti marah, mau balas. Itu yang kita kenal ketika. Nah, maka Yesus datang memberi kepada kita kekuatan, sapaan seperti dikatakan tadi, damai bagi. Ya. Katakan Yesus tadi, kata pertama membantah kerina katakan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Itu kata pertama. Maka Yesus yang bangkit, yang mengikuti kita terus menerus, sebenarnya mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang akan diberikan Yesus kepada kita. Kaidahnya sejahtera. Artinya, damai sejahtera, Dia akan memberikan kepada kita pikiran yang damai, hati yang damai, kebijaksanaan. Dia akan memberikan kepada kita cara mengolah persoalan, memberikan kepada kita cara untuk keluar dari masalah-masalah, memberikan cara kepada kita bagaimana kita supaya sehat, bagaimana supaya kita mendapat rezeki, sehingga sungguh-sungguh damai sejahtera bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mula kali nangkopi kita cara Tuhan minta kan cara Tuhan belum tentu. Tuhan memberikan caranya tanpa membuat derita kepada kita dan derita kepada orang lain. Itulah. Ya. Tanpa membuat derita kepada kita, derita kepada orang lain. Adi tutusnya tentang erdahin tujuh. Ya. Tutus. Adakah orang yang keberatan? Lid? Nggak ada. Nggak ada orang yang keberatan tutusan tentang tujuh erdahin. Kita susah, hanya capek saja, tetapi tidak susah hati kita. Bahkan bersuka cita. Sebaliknya, adi mabuk-mabuk kita, kalah susah. Sebab kain terganggu, pulang jam 2 malam kan terganggu, menggonggong anjing, isinya penangkongnya ini nah. Lalu kita sendiri menjadi susah, sakit. Nah itulah. Cara yang diberikan Tuhan adalah cara yang tidak membuat kita menderita dan orang lain juga tidak menderita. Itulah cara yang dibuat oleh Yesus, diberikan kepada kita sehingga kita mendapat damai sejahtera bagi kita. Paskah, Bapak Inana, Paskah itu artinya pertama mendapat hidup baru. Yang kedua, kembali ke jalan yang benar. Ya, Paskah itu kembali ke jalan yang benar.
Maka para murid yang pulang ke Emmaus diajak kembali mulik ke Yerusalem. Lalu para murid yang akhirnya pergi menangkap ikan diajak kembali. Lalu para murid yang sudah terkocar-kacir diajak kembali untuk berkumpul. Maka Paskah adalah mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Maka ketika dikatakan orang selamat Paskah Nina, ya, atau Paskah membantah Trina, artinya apa? Artinya kita semua adalah orang-orang yang telah menemukan jalan yang benar. Jalan yang benar. Jadi itulah Paskah Tuhan kita, membuat kita menjadi manusia baru dan membuat kita menemukan hidup yang baru atau menemukan kembali arti hidup kita. Maka syukuri karya seperti tonta kesingan enda pei sekarang mulai kukuta apalagi nina punau pencawar dengan kan ukuri wajaran katanya apa sih arti hidupku sebagai bapak dan jamu sampai apa artiku tujuanku sebagai pengurus gereja, apa artiku sebagai perbapa di tengah kota, tengah masyarakat. Ketika menemukan jawabannya, dan sekali lagi jawaban itu pun adalah jawaban yang membuat kita bersemangat, gitu ya, membuat kita bersemangat. Maka ketika kita hendak menjalankan itu, percaya itulah Paskah membantah. Ya sekedar mendengar saja, berjam-jam pun kita dengarkan ya, cerita, khotbah, turi-turi, tetapi kalau tidak ada satu niat pun dalam diri kita untuk membawa kita kembali ke tujuan hidup kita, ini bisa saja seperti akhirnya sia-sia. Jadi tentang Trina, inilah kata Tuhan membantah, pesan-pesan membantah, terlebih menkam, Trina perbapan, sira arah rumamis tampunan nari. Jauh berpaskah kita di kali ini untuk mendapat mutiara. Mutiara yang sangat berharga. Bahwa kadang-kadang rahasia itu dirahasiakan dan hanya diberitakan kepada orang yang mau mencarinya. Kan begitu nih. Jadi bukan Trina datang mencari arti Paskah membantah. Ya seperti saya katakan tadi, itulah pesan Tuhan. Lalu pesan Tuhan kembali kepada jalan yang benar, kembali menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Di tengah-tengah kegelincang si tetap wari. Salah minum tua. Salah. Salah air judi. Salah. Salah. Kan? Minumlah bos salah. Si salah mabukan. Belakari terpan bagiannya Tuhan. Ya, tidak minum lagi kan begitu. Terus teman nakari, ya udah pakai daster aja kamu nih. Minum itu tanda pergaulan, kan begitu kan? Tanda pergaulan, tetapi ulah mabuk. Salah bayar? Salah. Justru puji Tuhan dibaca kita bayar. Tapi dalamnya harus pas, dalamnya harus pas. Maka berjuang, pakai sekuat tenaga kita untuk meraih rezeki yang diberikan Tuhan. Kalau selama ini si tanggungi, ya pagilah minta. Ya setelah Paskah ini pikirkan apa besok yang bisa kubuat, apa besok yang bisa kuusahakan, apa besok yang bisa kuberikan. Ya, tenaga diberikan Tuhan setiap hari. Ya, pikiran diberikan Tuhan setiap hari. Kesempatan bahkan diberikan Tuhan setiap hari. Hanya bagaimana kita
ya mendapatkan itu? Bagaimana kita memakai itu? Ketika diberikan Tuhan kekuatan kepada kita, sebenarnya Tuhan itu hadir. Amin. Amin. Itu tanda kehadiran Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita pikiran, pagi bagilah kubang, belah tambah tilel. Disitulah Tuhan hadir. Disitulah Tuhan hadir. Maka menekan kerina perbapaan, bagilah pesan Tuhan. Lalu terakhir, kayaknya ya adik aku isungkun pancikar kata tuturikan. Adik kamu isungkun, apalah tanda yang paling kamu ingat dari orang tua? Tanda kenangan. Kayak Pak? Kekelengan. Kekelengan bentuk nakai. Yang masuk. Bentuk nakai. Tanda yang paling kita ingat dari orang tua kita adalah ketika dia memberi makan. Ketika dia memberi makan, maka begitu kita makan bersama di rumah, selalu kita terkenang bahwa ini pernah dibuat oleh orang tua kita. Nah, begitulah Yesus. Yesus memberikan gula ras darahnya sebagai kenangan. Maka ketika kita merayakan Ekaristi, maka kita kembali mengingat bahwa Yesus, hanya Yesus yang pernah melakukan itu. Maka inilah ya peringatan kita kepada Yesus yang telah bangkit, yang membuat kita menemukan jati diri kita, arti hidup kita sebagai orang beriman, sebagai perbapaan, dengan jamu, pemimpin tengah masyarakat, masjid dengan gereja. Beramrah Tuhan masuk-masuk kita kerina. Amin.